7 agama baru yang mengaku sebagai agama Islam tetapi melarang sholat, menghalalkan perzinahan. Sekarang ini marak sekali ajaran-ajaran baru yang mengaku sebagai agama Islam tetapi aneh melarang sholat fardu 5 waktu dilarang, dihina-hina. Masa orang jungkar-jungkir begitu? Tujuannya untuk apa? Apakah beragama itu hanya untuk komat kamit dan jungkar-jungkir? Tetapi anehnya mereka ini juga mengaku sebagai agama Islam, mengaku sebagai pemeluk agama Islam, tetapi menghina orang yang sholat fardu 5 waktu, apalagi sholat sunnah. Dan anehnya lagi, mereka ini menghalalkan perzinahan, asalkan dengan dasar suka sama suka, tidak ada ruda paksa, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerkosaan, maka halal-halal saja mereka melakukan hubungan. Masya Allah, karena memang dasar agama mereka ini aneh begitu. Nah, langsung saja kita jelaskan 7 ajaran baru yang mirip agama Islam tetapi melarang sholat 5 waktu dan melarang sholat sunnah yang lainnya, menghalalkan perzinahan. Yang pertama adalah ajaran Ibrahimi. Ajaran Ibrahimi ini dianut oleh banyak para intelektualitas di Indonesia. Ini yang bahaya. Banyak sekali anak-anak yang menjadi mahasiswa, baik itu S1, S2, bahkan S3, banyak yang sudah teracuni dengan ajaran Ibrahimi. Ajaran Ibrahimi itu mengatakan bahwa seluruh ajaran berdasarkan ajaran Nabi Ibrahim. Seluruh ajaran nih, baik itu ajaran Islam, ajaran Yahudi, Nasrani, semuanya bersumber dari putra-putranya Sayyidina Ibrahim. Misalnya nih, agama Islam ini kan bersumber kepada Nabi Ismail. Artinya Nabi Muhammad sampai Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu putra Ibrahim. Kemudian agama Yahudi, Nasrani juga begitu, bersumber sampai kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putra Ibrahim. Jadi semua agama itu diambil, ditarik menuju kepada Nabi Ibrahim, agama Ibrahimiyah, mencampur adukkan seluruh agama. Dan dasar mereka apapun yang mereka lakukan itu enggak mewajibkan untuk sholat. Sholat itu enggak wajib, bahkan dihina-hina. Sholat, mana ada ajaran agama yang sholat jungkar-jungkir begitu? Itu ajaran Muhammad, bukan ajaran Tuhan katanya. Masya Allah, ini luar biasa karena kami sudah sering debat dengan mereka. Jadi sholat fardu 5 waktu itu dihina, dikatakan bahwa itu ajaran Muhammad, bukan ajaran Tuhan. Karena dalam Al-Quran nggak ada ajaran sholat, apalagi dalam Taurat maupun Injil nggak ada. Inilah yang nanti harus kita jawab satu persatu. Ini tapi waktunya panjang ya. Kemudian yang kedua, ajaran generasi Qurani. Ajaran generasi Qurani itu kemana-mana mengajarkan umatnya, mengajarkan kelompoknya itu belajar Al-Quran terjemahan. Hanya belajar Al-Quran saja, enggak belajar fikih, hadis, enggak. Mereka mengaku ajaran generasi Qurani. Ini yang bahaya juga. Mengapa? Mereka menafsir Al-Quran seenaknya sendiri, enggak mengikuti tafsiran para ulama. Seenaknya. Lah, ajaran generasi Qurani ini juga melarang para pengikutnya untuk sholat fardu 5 waktu. Sama, nggak boleh sholat, jangan sholat karena sholat itu tidak ajaran Al-Quran. Begitu kata mereka. Kemudian yang ketiga, ajaran ingkar sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran 1, 2, dan 3 ini sama, setali mata uang. Sama-sama melarang sholat fardu 5 waktu, bahkan dihina-hina. Baik ajaran Ibrahimi, ajaran generasi Qurani, ajaran ingkar sunnah, ini semuanya melarang jamaahnya untuk sholat fardu 5 waktu. Lalu ajaran apa yang mereka ajarkan? Mereka itu mengajarkan ajaran budi ya, mirip ajaran-ajaran yang lain. Yang penting mereka itu mengajarkan akhlak katanya, akhlak yang baik, sopan santun dan seterusnya. Kemudian ajaran yang keempat yaitu ajaran makrifat sifat ilahi. Nah, ajaran makrifat ini mengaku makrifat sifat ilahi. Mereka ini mengaku sudah makrifatullah sehingga sudah enggak terbebani oleh syariat. Karena sholat itu menurut mereka adalah ajaran syariat. Ini ajaran yang keempat yaitu ajaran makrifat sifat ilahi. Ini kami Al-Faqih Mu'alim juga sudah pernah debat dengan kelompok mereka. Ya, dengan pimpinannya pernah, terutama di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ajaran makrifat sifat ilahi enggak menyuruh
jamaahnya bahkan melarang. Ngapain sholat jungkir-jungkir, itu kan pekerjaan syariat. Sedangkan kita sudah ma'rifat. Ma'rifat itu sudah dekat sama Allah, enggak usah sholat begitu. Ini bahaya. Nah, kalau ada orang-orang yang sudah malas sholat, ketemu ajaran-ajaran seperti ini, wah, ya seperti gayung bersambut. Udah dasarnya malas sholat, kemudian ada ajaran-ajaran yang melarang umatnya untuk sholat. Kemudian ada ajaran yang kelima, yaitu ajaran Dahlan Iskan. Ini sebenarnya dari Buddha Tzu di Taiwan. Ini sudah mulai viral sekarang ini, ajaran Dahlan Iskan, yaitu bersumber dari Buddha Tzu. Tetapi karena Dahlan Iskan ini lahir dari rahimnya orang Islam, sehingga banyak orang mengira bahwa ini adalah ajaran Islam. Ini dikira ajaran Islam. Tidak ajaran Islam itu ajaran Buddha Tzu dari Taiwan. Melarang seluruh pemeluknya jangan sampai mendirikan tempat ibadah, hanya saing-saingan saja, untuk komersil saja. Nggak usah sholat, nggak usah berdoa, yang penting kita berbuat baik begitu. Nah, baik itu menurut siapa sih baik dan buruk itu ya? Makanya ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat panjang lebar. Kemudian yang keenam, yaitu ajaran akal budi, filsafat, bersumber dari filsafat. Ini juga banyak digeluti disenangi oleh para intelektual ya. Makanya ini sangat bahaya bagi putra-putri kita yang bersekolah dan kuliah, yang dasar basicnya agamanya nggak kuat. Ini nanti setelah lulus kuliah bisa amburadul nih, bisa amburadul karena ajaran akal budi ini pinter-pinter menyusun kata, bisa menghipnotis orang agar tidak sholat, agar tidak zakat puasa. Karena apa? Agama itu hanya sekedar dongeng-dongeng belaka, dongeng adanya surga dan neraka, tetapi tanpa bisa dibuktikan, kata mereka. Jadi agama itu bukan dongeng-dongeng. Waduh, ini sebenarnya ya butuh kita debat dengan mereka satu persatu. Kemudian yang ketujuh, ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Ajaran Sangkan Paraning Dumadi ini sebenarnya ini dalam bahasa Jawa ya, Sangkan Paraning Dumadi, yaitu sangkan dari mana, paraning dumadi, seluruh kejadian. Jadi seluruh kejadian dari mana begitu. Ini juga mirip ajaran akal budi. Mirip ajaran akal budi, ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Kemudian kalau di Sumatera itu ada ajaran yang pertama. Pertama itu disebut asal mula jadi. Ya, asal semula jadi sama, asal semula jadi dengan Sangkan Paraning Dumadi itu sama. Ya mirip-mirip ajaran Islam. Karena apa? Yang menyebarkannya itu mereka orang-orang Islam yang ilmunya Islam tidak mendalam. Ilmu tentang Islamnya tidak mendalam, yang setengah-setengah. Kemudian mereka diracuni dengan ajaran-ajaran yang enggak benar, sehingga mereka merasa benar, akhirnya mengajarkan ajaran ini kemana-mana, sehingga melarang penganutnya untuk sholat fardu 5 waktu. Demikian penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.